Janji Tuhan memang ada hasilnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Pelajaran kita pada sahabat ini tuh membahas tentang ketaatan Yesus dan keluarganya pada hukum Tuhan sejak awal. Anak pertama, anak sulung yang dirasakan, oh ini karena ini dari Tuhan, maka sekarang saya ingin memberikannya kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menggunakan dia. Dan apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan, akhirnya Tuhan kabulkan pada waktu melihat Yesus, tanpa melihat ini dia penyelamat itu, ini yang saya nanti-nantikan, ini yang bangsa saya nanti-nantikan. Ya, sekarang saya mau dekat, saya mau gendong dia. Ada dekat dengan dia, pada waktu Roh Kudus berbicara kepadanya, maka secara spontan juga dia menyambut akan Yesus, dan juga dia memuliakan Yesus, kemudian dia berbicara. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Perkenalkan, nama aku Gavrila bersama partner aku Girena. Dan kita berdua akan menemani kalian untuk membahas pelajaran Cornerstone kita pada minggu ini. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita, aku mau ingetin ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang, teman-teman bisa langsung kontak ke call center atau langsung DM aja ke IG Hope Channel untuk minta buku ini supaya kita bisa semakin seru dan semakin memahami akan pembahasannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke pelajaran sahabat keempat dan judulnya ini apa yang kamu cari, yang kamu dapat. Agak tricky gitu ya. Apa Jadi, yang kamu cari, yang kamu dapat? Menurut aku sih dari judul ini tuh apa yang kita cari nanti itu yang kita dapat. Okay. Tapi nggak tahu ya, nanti kita bakal bahas sama-sama. Tapi daripada kita bingung, kita langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Oke, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kita bisa buka di Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 21 hingga 39. Kita masuk ke dalam cerita. Oke. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya. Sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Lukas 2 ayat 21 sampai 39. Nah, dari cerita yang udah kita baca nih, menurut aku pelajaran kita pada sahabat ini tuh membahas tentang ketaatan Yesus dan keluarganya pada hukum Tuhan sejak awal. Seperti saat Yesus disunat dan dia dipersembahkan di bait Allah. Terus yang menjadi contohnya itu adalah Simeon dan Hana. Dia tuh orang yang setia kepada Tuhan dan menunggu janji Tuhan dengan penuh doa dan harapan. Terus untuk penjelasannya lagi, ketika mereka bertemu Yesus, mereka langsung mengenali dia sebagai Mesias yang membawa keselamatan bagi semua orang. Simeon juga menyampaikan bahwa Yesus akan menjadi tanda penting yang menimbulkan perdebatan dan mengungkap hati banyak orang. Pesannya adalah, kita harus hidup setia, sabar menunggu janji Tuhan, dan percaya bahwa dia akan bekerja membawa keselamatan dalam waktunya. Wow, ternyata Keren ini banget ya, menarik juga. menarik sekali ya ini pembelajarannya. Tapi Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ya, kita mau saksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, di Palestina pada masa itu, budak, orang non-Yahudi, dan wanita dianggap rendah. Namun Injil Lukas justru banyak menceritakan kisah tentang orang-orang yang sering dipandang sebelah mata seperti wanita, anak-anak, dan janda. Injil Lukas mencatat 43 kisah yang melibatkan wanita. Selain itu, sekitar 25% dari semua ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang janda justru ada di Injil Lukas. That's a fact of the day. Menarik bukan? Mau tahu lebih banyak lagi? Tetap saksikan Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. nah sekarang kita ditemani oleh pendeta kita, one and only, Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom Pendeta. Bye-bye ya, sehat-sehat ya. Puji Tuhan, baik. Oke, Pendeta. Sekarang kita sudah sampai di pelajaran keempat dengan judul Apa yang kamu cari yang kamu dapat. Nah, dengan ayat intinya tuh terdapat di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Oke, Pendeta. Tadi kan kita sudah baca ya gimana sih ceritanya di pelajaran keempat ini. Sekarang kita mau tanya beberapa pertanyaan ke Pendeta. Untuk pertanyaan pertama, kenapa Yesus dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya setelah genap waktu pentahiran? Iya, kalau istilah sekarang kita ini disebutkan itu, kalau kita di gereja istilahnya penyerahan anak, ya penyerahan anak, penyerahan bayi gitu ya, penyerahan bayi. Walaupun ada yang udah kadang-kadang udah besar karena baru masuk jadi Kristen dan masuk jadi Advent misalnya, maka mereka masuk ke dalamnya. Dulu juga seperti itu kan. Jadi sudah mereka rasa bahwa ini cukup umurnya untuk diserahkan, dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada Tuhan, apalagi itu anak pertama, anak sulung yang dirasakan, oh ini karena ini dari Tuhan, maka sekarang saya ingin memberikannya kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menggunakan dia. Jadi itu sudah tradisi yang mereka lakukan, sehingga pada saat Yesus pun begitu sudah mulai waktunya untuk ikan, maka mereka bawa ke Yerusalem dari
tempat mereka di Nazaret. Berarti kenapa dia dibawa oleh orang tuanya? Karena untuk memberikan persembahan gitu ya pendeta? Iya, untuk diserahkan, ya. Aku juga ada pertanyaan nih pendeta. Jadi tadi kan kita udah baca ya ceritanya. Di dalam cerita ini tuh ada tokoh yang bernama Hana. Siapakah Hana itu dan bagaimana dia menyambut kehadiran Yesus di Bait Allah? Iya, ini kan hal yang menarik dari pelajaran kita sekarang ini adalah bagaimana seorang yang memang mengenal Tuhan, dia belajar firman Tuhan dengan baik, dan dia punya keinginan masing-masing punya keinginan, baik Hana maupun Simeon yang udah kalian baca tadi itu ya, kan mereka punya, Tuhan kalau boleh sebelum saya mati gitu ya, boleh saya lihat penyelamat dunia ini siapa gitu. Bolehlah saya bertemu dengan penyelamat dunia ini siapa. Dan karena punya keinginan itu dan kehidupan mereka benar, pelajaran kita katakan kehidupan mereka saleh ya, sehingga pada waktu itu terjadi, maka Roh Kudus langsung menggerakkan mereka untuk khususnya Hana ya, seorang yang memang juga setia pada Tuhan ya, langsung gerak. Padahal kan ini bisa bayangkan ya, Yusuf dengan Maria, ibu dan bapak Yesus itu, Yesus masih bayi, kemudian lahir di satu tempat yang tidak baik, yang tidak biasanya ya, di tempat kandang hewan. Tentunya pakaian mereka juga pakaian yang bukan sebagai raja disambut dan lain sebagainya. Sekarang datang ke Ka'bah, datang ke gereja gitu, gereja. Kira-kira gimana gitu ya? Kalau zaman sekarang ini pakaiannya ya bukan pakaian yang pantas mungkin dan lain sebagainya. Mereka datang kayaknya, apalagi perjalanan jauh. Ya, kalau zaman sekarang mungkin jalanan ya, kalaupun jauh ada pesawat, sudah pakai AC, nggak keringetan, nggak apa, mungkin tuh bawa keringet dan sebagainya ya, udah macem-macem deh gitu ya. Jadi pada waktu sampai di Ka'bah, kemudian Hana juga lihat, dia ingin juga untuk melakukan dengan gerakan Roh Kudus dia mendekati, kemudian dia juga memberitahukan siapa Yesus sebenarnya itu kan hal yang luar biasa. Dan apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan, akhirnya Tuhan kabulkan pada waktu melihat Yesus, tanpa melihat kalau mungkin wah ini anak presiden gitu kan, anak presiden, wah mungkin banyak orang yang sambut, oh ini anak raja ini orang. Tapi kalau orang biasa yang datang kemudian disambut tentunya kan satu keheranan, satu apanya, ini siapa sebenarnya ya. Dan Hana itu mengikuti jejak daripada keturunannya yang memang setia, dan dia pun memberikan sambutan pada waktu Yesus dibawa ke Ka'bah itu. Kasih pendeta. Masih dengan tokoh yang sama nih pendeta, Hana dan Simeon. Kira-kira dari kedua tokoh ini, apa sih yang bisa kita pelajari tentang kesetiaan mereka bahkan di usia tua? Iya, Simeon apalagi ya, usianya berapa tadi ya? 80 tahun lebih ya. Iya. Nama Hana itu kan sudah berumur ya. Kalau kita mungkin sudah opa oma, udah opung semuanya tuh ya, dengan jalan begitu ya. Yang bisa kita pelajari sebenarnya gini, bahwa orang yang belajar Alkitab dengan baik, dia tahu mana itu kebenaran dengan baik. Mana itu kebenaran dia tahu, yang belajar Alkitab dengan baik ya. Tapi kalau orang yang tidak belajar Alkitab dengan baik, apapun itu, siapapun itu mungkin dianggap lalu aja ya. Sama seperti misalnya orang-orang tua kita lah, orang-orang tua kita yang nggak begitu tahu mana yang viral, artis mana, artis Korea mana gitu misalnya, atau artis Indonesia mana. Begitu datang mereka bisa diem aja kan, ya, diem aja, pasti mereka diem aja, ya. Tapi kalau yang tahu, pasti langsung mana ya. Saya ingat beberapa waktu lalu ada pernikahan, kemudian datang artis, ya, artis
dari mulai masuk, bayangkan pernikahan orang Batak kan rame, gedungnya besar, begitu masuk, wah orang sudah foto-foto nih, foto-foto semua. Itu ke depan itu mungkin pesta itu stop sebentar, berapa lama sampai artis bisa ke depan salaman. Tapi yang menarik bagi saya pada waktu itu, karena pas baca pelajaran juga, pada waktu lewat depan meja ya kayak saya ini ada ibu-ibu tua di situ, kemudian ibu tua bilang, sini kau kata gitu ya, sini kau, kemudian salam, opung katanya gitu. Pas sudah ini kenal, nggak tahu siapa dia. orang maksudnya orang repot foto-foto dengan salaman, dia semanggil aja datang gitu ya. Maksudnya Yesus pada waktu masuk bersama-sama dengan orang tuanya ke Ka'bah, kemudian Simon masuk ya, dia lihat, kemudian Roh Kudus bergerak kepada dia untuk wah ini dia nih orangnya ya, tanpa melihat itu orang top apa enggak, itu orangnya bersih apa enggak, pakaiannya apa, semuanya enggak. Yang dia tahu Roh Kudus mengatakannya, ini orangnya, saya akan sambut. Ya, dia bersuka. Ya, Hana juga begitu, dia bersuka. Jadi tidak melihat penampilan luar, tidak melihat bagaimana dan lain sebagainya, tidak. Dia hanya tahu bahwa ini dia penyelamat itu. Ini yang saya nanti-nantikan, ini yang bangsa saya nanti-nantikan, ya. Sekarang saya mau dekat, saya mau gendong dia, itu ya. Jadi berbeda dengan orang yang tidak kenal, sebagaimana saya katakan tadi ya. Kalau orang yang nggak kenal, saya yakin banyak orang yang ya tidak kenal ya lewat aja mereka berdua masuk. Tapi yang dua ini kan jadi catatan dalam Alkitab bahwa mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Karena Roh Kudus ada dalam mereka dan mereka melakukannya dengan baik. Kita juga kadang-kadang bisa begitu kok ya. Pernah nggak merasakan bahwa kayaknya saya mau datang nih, saya mau bantu si Anu ya. Nggak ada pemikiran kita sebelumnya, nggak ada rencana mau apa, tiba-tiba ada saya bantu aja orang ini gitu ya. Itu kan Roh Kudus yang bergerak bagi kita, nggak nih bantu gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati kita, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang tadinya kita rasa mungkin biasa aja, yang tadinya kita rasa bahwa ya biasalah apa yang kita lakukan sehari-hari dan sebagainya. Tapi pada saat-saat tertentu orang yang demikian bisa mengetahui bahwa ini tuntunan Roh Kudus yang saya harus lakukannya dengan baik, tanpa harus takut untuk melakukannya. Jadi jangan pernah kita takut untuk berjalan bersama Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan pada waktu Roh Kudus dan memberitahukan kepada kita, datang kepada kita, memberitahukan kepada kita, ya kita ikut aja gitu loh. Kita ikut aja, maka kita akan bersuka, bergembira, karena kita tahu di situ ada keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Pendeta sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa mengerti akan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pendeta. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Stefane Valen Maxwell Kanter. Saya kelas 10, saya dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Julia Karin Francis Siregar, kelas 10 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Amsal Saparlis Manurung, saya kelas 10 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kimberly Maitrioni Limbong, saya berada di kelas 10 dan saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Azare Ngotdoe Kadimelsan, saya berasal dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Setuju, karena manusia adalah makhluk yang berdosa dan kita sebagai manusia walaupun sudah menjadi seorang Kristen, kita masih mengikuti hal-hal duniawi. Setuju, karena banyak orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Setuju karena manusia diciptakan dengan pendapat yang berbeda-beda. Setuju karena semua orang memiliki pendapatnya masing-masing untuk memilih mengikuti atau tidak. Setuju karena semua orang memiliki iman dan pendapat yang berbeda-beda, jadi tidak semuanya bisa disamaratakan. Setuju, karena banyak orang mengenal Yesus hanya dari sejarah-sejarah Alkitab. Setuju,
karena mereka hanya mendengar kebanyakan dari telinga ke telinga saja. Setuju karena kebanyakan orang mengenal Yesus hanya melalui sejarah-sejarah yang ada. Setuju karena banyak orang yang tidak dikenalkan langsung dengan Yesus namun hanya mendengarnya dari orang lain saja. Setuju karena Yesus sudah populer di kalangan dunia ini. Setuju, karena tidak semua orang bisa mengikuti ajaran Yesus. Setuju karena belum semua orang mau dan siap untuk menahan godaan. Setuju karena belum banyak orang yang siap melepas diri dari godaan duniawi. Setuju karena banyak orang yang masih memilih dosa daripada Yesus. Setuju karena manusia kadang lebih memilih hawa nafsu mereka dibanding ajaran yang benar. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengar pendapat teman-teman kita. Sekarang aku mau dengar pendapat dari Gerena sendiri. Kalau aku setuju sih sama pernyataan satu. Tadi dibilang, meskipun banyak orang tahu tentang Yesus, tidak semua orang benar-benar mengikuti ajarannya. Karena kalau menurut aku relate banget untuk anak-anak muda. Karena kayak kadang sebagai anak muda itu susah untuk menahan keinginan daging ya pendeta. Jadi kayak nggak sepenuhnya mengikuti ajaran Tuhan gitu. Ya, setuju, aku juga setuju dengan pernyataan itu. Karena memang banyak di kehidupan sekarang itu mereka tahu tentang Yesus tapi mereka tidak mengikuti ajaran Yesus sendiri. Iya, ajaran-ajaran kan kehidupan Yesus kan lebih banyak untuk menolong sesama dan lain sebagainya ya. Zaman sekarang kan kita mungkin lebih mementingkan pada diri sendiri. Yeah. Pada diri sendiri, kepentingan kita, kepentingan keluarga, kepentingan lain-lainnya. Gitu. Oke, pendeta, tadi kita udah bahas tentang pembelajaran kita juga udah bahas pendapat-pendapat. Sekarang boleh berikan kesimpulan dari pembelajaran kita sahabat ini. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada bagian keempat ini, apa yang kamu cari, yang kamu dapat. Apa yang kamu cari, yang kamu dapat, itu menceritakan mengenai kehidupan Yesus pada waktu kecil, tapi lebih menekankan pelajaran kita kepada Simeon maupun Hana yang mempunyai keinginan, Tuhan kalau boleh, sebelum saya mati pun saya bisa melihat penyelamat itu. Saya bisa melihat juru selamat itu. Dan pada waktunya ada dekat dengan dia, pada waktu Roh Kudus berbicara kepadanya, maka secara spontan juga dia menyambut akan Yesus dan juga dia memuliakan Yesus. Kemudian dia berbicara siapa Yesus, bahkan kepada Hana juga ya, kepada Maria juga diberitahukan apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Kita bisa dapatkan bahwa selama kita bersama-sama dengan Tuhan, selama kita mencari Tuhan dengan baik, belajar firman Tuhan dengan baik, Roh Kudus ada bagi kita, maka ikutlah apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Roh Kudus gerakkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekian kesimpulan pembelajaran kita pada sahabat ini. Untuk menutup, boleh pendeta untuk mendoakan kita dan teman-teman yang di rumah yang mendengarkan. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertata dalam surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa apabila kami setia kepada Tuhan, apabila kami menurut kepada Tuhan, maka pada waktu saat Roh Kudus menuntun kami bisa mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Tuhan inginkan, dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjadi satu kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah masing-masing kami boleh mengerti akan jalan Tuhan dan apa yang kami inginkan, apa yang kami cari boleh kami dapatkan. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam pendidikan, bahkan hal lain yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran dan semoga pembahasan kita pada hari ini dapat
teman-teman mengerti dan kita juga bisa mencontohi Simeon dan juga Hana dalam kehidupan kita untuk selalu setia dan menurut akan firman-Nya, sehingga apa yang kita cari dapat kita dapat. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.